di bawah rata-rata, karena saya berpikir buat apa saya menjadi anak yang pintar, toh keluarga saya sudah hancur. Saya menjadi anak yang pemalu, karena kalau saya bicara saya gagap. Kalau tadi saya bernyanyi, saya tidak punya kemampuan untuk bernyanyi seperti itu. Saya dinyatakan tahun 1999 tidak naik kelas waktu saya umur, tidak usah, kelas 1 SMA. Saya begitu terpuruk. Saya bilang, Tuhan, udah saya badannya dari kecil gemuk, saya jerawatan, saya jelek, saya bodoh, saya gak punya teman. Lalu kalau Bapak Ibu mungkin yang pernah bertemu saya, kaki saya itu bentuknya X. Walaupun saya tinggi badan, kalau saya main basket, entah berapa kali tempurung, lutut saya dan ankle saya itu selalu cedera. Lalu saya bilang, Tuhan, kenapa Engkau hadirkan saya di dunia ini? Dan di tahun yang sama, waktu hidup saya lagi terpuruk-puruknya, kakak sepupu saya yang tadi membawa Bapak Ibu dalam pujian, Kaselo, membawa saya dalam seminar hidup baru dalam Kristus. Saya menerima cinta Tuhan. Saya diperkenalkan bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah melihat rupamu, yang mencintaimu dan mencintai keluargamu. Saya mulai ikut Kaselo untuk melayani Tuhan, aktif dalam kegiatan persekutuan doa di paroki saya dari Jakarta. Dan saya melihat Tuhan masih belum bekerja. Tuhan masih bikin keluarga saya sama. Karena ternyata saya selalu berdoa, Tuhan, rubah dong papa mama saya, rubah dong kakak adik saya. Kenapa mereka masih pakai narkoba? Kenapa papa mama saya masih seperti itu? Kenapa papa saya masih nyakitin mama dan mama saya pernah coba 2 kali bunuh diri? Kenapa Tuhan? Rubah dong mereka. Saya kan anak. Tetapi karena saya bergabung dalam komunitas, saya punya pendamping rohani, saya diingatkan, engkau tidak bisa mengubah hidup orang lain. Caramu berdoa harus kau ubah. Tuhan, ubahkan aku, supaya aku bisa membawa keluargamu terima keselamatanmu Tuhan. Sehingga saya terus melayani Tuhan. Saya terus ikut Kaselo melayani kemana-mana, menceritakan kebaikan Tuhan. Dan satu hari saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau melayanimu. Kalau Tuhan bisa pakai begitu banyak orang untuk memberkati, saya juga mau Tuhan. Walau saya gagap, saya gak bisa nyanyi, saya bodoh, tolong pakai saya Tuhan. Ketika saya memberikan diri saya, ketika saya membawa keluarga saya untuk terima keselamatan, papa dan mama saya ikut retret pasutri. Mereka dipulihkan secara hubungan pasangan suami istri. Lalu apa yang terjadi? Pertobatan papa saya membawa satu isi rumah kami terima keselamatan Tuhan. Papa saya tidak pernah ngaku dosa. Papa saya nggak pernah gereja. Papa saya nggak pernah ajak kami anak-anak berdoa. Tapi saya punya seorang ibu yang duduk di depan saya ini, yang ajarkan saya untuk terus berdoa. Apapun permasalahanmu. Mama saya pernah 2 kali bunuh diri, tapi hari ini dia sehat, dia cantik. Mama saya hebat, dan mama saya bisa mendampingi saya di sini. Saya cuma mau bilang, kalau kebaikan Tuhan ada dalam keluarga saya, hari ini saya mau bilang 8 tahun yang lalu papa saya meninggal dunia. Tapi sebelum papa sakit, meja makan yang tadinya begitu besar tapi tidak pernah diisi oleh doa keluarga, papa saya selalu bilang, papa gak pinter mimpin doa, ayo gandeng tangan doa, Bapa kami yang ada di surga. Mulai ketika papa saya bertobat, sangat luar biasa. Adik saya melayani Tuhan, kakak saya dipertobatkan melayani Tuhan, keponakan saya semua melayani Tuhan. Dan seisi rumah sungguh-sungguh menerima keselamatan dari Tuhan. Sehingga saya mau bilang, saya punya satu ayat favorit. Saya gak lakukan apa-apa untuk keluarga saya. Yang saya lakukan adalah sesuai dengan ayat
favorit saya di Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka yang melihat perbuatanmu yang baik memuliakan Bapa yang di surga. Kata baik, bahagia, aku ikut Kristus, saya mau lakukan dalam kehidupan saya. Saya mau jadi orang baik yang memancarkan kebahagiaan untuk keluarga saya, untuk sekeliling saya, sehingga sungguh-sungguh ketika orang ada bersama dengan saya, mereka mampu memuliakan Bapa yang di surga. Malam hari ini, kalau mungkin Bapak Ibu berkata, lalu bagaimana kalau saya mau jadi orang yang baik? Lalu bagaimana kalau saya mau menyatakan aku bahagia jadi pengikut Kristus? Saya mau kutip satu quotes dari Santa Teresa, atau yang sering kita sebut Mother Teresa. Not everyone can do a great things, but we can do a small things with great love. Tidak semua orang mampu melakukan hal yang besar, tapi lakukanlah hal yang kecil dengan cinta yang besar. Malam hari ini, komunitas Fide ada, mereka melayani Tuhan. Mereka ajak kota Makassar ini untuk terima pemulihan secara keluarga. Maka komunitas Fide juga mengajak peran serta Bapak Ibu. Kalau engkau mau jadi orang baik yang bahagia jadi pengikut Kristus, saat ini ketika engkau mau memberikan persembahan buat Tuhan, berdoa terlebih dahulu. Ambil waktu, Tuhan, aku mau bawa banyak jiwa lewat karya-karya kasih komunitas Fide. Berapa Tuhan yang harus aku beri, sehingga dari apa yang aku berikan, banyak jiwa-jiwa yang terima keselamatan,